Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan ibu semua, eh, para penghafal Al-Quran. Insya Allah ya, istiqomah hmm, hingga kapanpun ya, hingga eh, apa namanya, hingga nyawa masih di kandung badan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Eh, Bu Rina, Bu Rina ya, yang duluan datang tadi, Bu, Bu Mecanda ya, terus Tri Setiawati. Siapa lagi nih? Oh, yang pengguna Zoom itu. Terus tadi Mbak Saima ya. Nggak apa-apa deh. Kita sambil menunggu yang lain ya. Eh, eh, Kira-kira motivasinya apa malam ini? Apa yang tadi saya sampaikan ya, bahwa dengan Al-Quran itu waktu menjadi sangat berharga gitu ya. Sangat berharga. Eh, Lebih berharga, tidak bisa dinilai dengan dunia gitu, Mas, dengan kekayaan dunia, dengan emas sekalipun gitu. Tapi untuk memudahkan itu, bolehlah dibandingkan dengan emas gitu ya. Jadi kalau kita mau membuat waktu kita bernilai emas mutiara, ya beralquran lah, beralquran lah gitu ya. Baik itu tilawah, apapun murojaah, ataupun ziyadah gitu ya, ataupun apa tah, tadabur ya. Jangan lupa, eh, tadabur ini sering terlupakan ya. Emang eh, perlu perenungan, perlu pemikiran ya sedikit ya tadabur itu, karena dia harus eh, mem- membaca terjemahannya gitu ya. Kalau belum kalau belum bisa menerjemahkan sendiri, kita harus membaca terjemahannya, kemudian merenungi mana-mananya. Ada makna-makna yang bisa direnungi, ada yang mungkin perlu referensi gitu ya. Eh, Ketika butuh referensi itulah kita perlunya mengikuti kajian-kajian. Itulah referensi daripada tadabbur kita gitu. Kalau kita tidak ikut kajian, tidak membaca buku tafsir ya, tidak membaca buku-buku agama, maka susah melakukan perenungan secara lebih lengkap gitu ya. Mungkin sekedarnya bisa ya, tapi secara lebih baik maka diperlukan apa namanya, perangkat-perangkat tadi ya, kajian, baca buku tafsir, baca buku. Yang utama adalah ikut kajian, karena eh, apa namanya, ada gurunya gitu ya. Karena belajar Al-Quran itu nggak bisa otodidak ya. Belajar yang lain mungkin bisa otodidak ya, silahkan gitu ya, ilmu-ilmu duniawi ya. Bahkan ilmu-ilmu alat seperti bahasa Arab pun, tapi nggak bisa juga otodidak ya. Ada ilmu-ilmu yang bisa otodidak, ada yang tidak bisa otodidak gitu ya. Al-Quran apalagi tidak bisa otodidak, dia harus berguru gitu ya, harus punya narasumber gitu ya. Harus talaki dan musafaha istilahnya kalau di bidang apa namanya, bacaan bersanad gitu ya. eh Ya, karena saya mungkin membacakan sebuah hadis, hadis kursi ya, hadis kursi tentang kesibukan membaca Al-Quran. Hadis kursi itu eh, hadis, redaksinya dari Allah ya. Eh, Kontennya dari Allah, redaksinya mungkin tidak murni dari Allah, tapi ada dari Rasulullah juga, dari Nabi juga ya. Dan dia bukan bukan Al-Quran gitu. Hadis kursi itu firman Allah ya, yang selain Al-Quran ya, yang dia dibacakan oleh Rasulullah tuh, hadis kursi. Bang. Mungkin kita perlu melihat kembali definisi hadis kursi seperti apa. Eh, Rasulullah menyabdakan, tapi kontennya dari Allah, karena nanti apa namanya, bentuk kalimatnya merujuk kepada Allah, yaitu hadisnya begini: man syaghalahul Quran hmm, an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Man syaghalahul Quran, barang siapa yang
menyibukkan diri dengan Al-Quran, andikri wa mas'alati itu diterjemahkan sebagai sehingga dia tidak sempat melakukan zikir secara khusus. Mas'alati itu dari kata soal, permohonan secara khusus gitu, atau doa secara khusus gitu, permohonan atau doa secara khusus itu tidak sempat dilakukan karena sibuk dengan Al-Quran. Seandainya seandainya pun begitu, atau itu Allah akan aku ya, ini kata kata-katanya akunya itu adalah Allah, maka itulah yang disebut hadis kursi, bukan Rasulullah ya, akunya bukan Rasulullah. Atau itu aku memberinya, akan memberinya afdola, sesuatu yang lebih mulia ya, tiasailin dari yang aku berikan kepada orang-orang meminta gitu. Akunya aku Allah, makanya dia hadis kursi. Dia bukan Al-Quran, tapi dia firman Allah, tapi dalam bentuk hadis gitu ya. Eh, Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran, sehingga dia tidak sempat ya zikir secara khusus, eh, berdoa secara khusus, aku tetap akan berikan gitu ya. Pemberian yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa, yang meminta, yang berzikir secara khusus gitu ya. Artinya kesibukan dengan Al-Quran itu kesibukan terbaik gitu, zikir terbaik gitu, doa terbaik. Meskipun dia kita tidak sempat baca doa secara khusus, tapi kan dalam Al-Quran itu banyak doa-doa ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ada nih Al-Quran. Hmm. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Ada di Al-Quran ya. Nah, jadi Al-Quran itu ada doa-doa. Kalaupun tidak gitu, doa secara khusus dengan membaca Al-Quran itu otomatis kita berdoa ya. Ataupun eh, ayat-ayat yang tidak mengandung doa, tapi kita niatkan untuk berdoa, itu eh, udah termasuk gitu ya. Misalnya baca surat Al-Ikhlas, nggak ada doanya di dalamnya. Surat Al-Kafirun tidak ada doanya di situ. Tapi kita niatkan bacaan kita itu untuk ketenangan ya, untuk keberkahan, untuk kesembuhan. Itu akan menjadi doa gitu ya. Hanya diniatkan saja gitu. Suratnya bebas gitu, seluruh Al-Quran bebas gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi atau itu afdolama sa'ilin Allah, aku akan memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Orang-orang yang berdoa tapi dia kurang interaksinya dengan Al-Quran. Orang yang berzikir tapi kurang interaksinya dengan Al-Quran. Demikian ini hanya bukan hanya ya, tapi menekankan pentingnya mensibukkan diri dengan Al-Quran. Jadi eh, betapa berharganya waktu-waktu kita ketika sibuk dengan Al-Quran. Di antara kesibukan-kesibukan lain. Jadi jangan dipertentangkan ya. Kita sibuk dengan yang lain, Al-Quran nggak sempat gitu ya. Jadikan kesibukan Al-Quran itu bagian dari kesibukan kita bersama yang lain. Malah harusnya yang utama gitu, karena Al-Quran itu yang terbaik gitu ya. Kesibukan kerja, kesibukan apa namanya, eh, kerjaan rumah gitu ya, itu tidak ditinggalkan. Tapi Al-Quran eh, lebih-lebih lagi tidak boleh ditinggalkan gitu ya. Kalau kerja semahal-mahalnya dihargai berapa sih sehari itu para karyawan kantoran nih? Yang saya tahu, kalau saya tahunya eh, tukang ya, tukang itu sehari 200.000 ya. Atau 150.000 tapi tambah mau makan uang kopi gitu ya, uang rokok itu 200 juga akhirnya ya. Sehari itu ya. Eh, kita baca Quran satu juz berapa huruf satu juz? Kalau satu hurufnya 10 hasanah, maka satu juz itu berapa huruf? Bisa ribuan huruf, puluhan ribu huruf ya, nggak terhingga nilainya ya. Kalau itu dianggap gaji gitu ya, maka jauh lebih lebih mahal gaji kita eh, membaca Al-Quran, baik itu murojaah, ziyadah, ataupun tilawah gitu ya.
jauh lebih mahal ya daripada gaji kita sebagai tukang tadi yang saya tahu ya. Nah, mungkin ke pegawai pegawai profesional gitu kayak Bu Rina mungkin jauh lebih itu ya, mungkin 10 juta sebulan gitu barangkali gitu ya. Kalau yang 200.000 sehari itu berarti sebulan itu 6 juta ya, di atas UMR sih ya. Eh, betul nggak itu 200 ya 6 juta gitu ya. Tapi jauh dibandingkan dengan kita eh, tilawah Al-Quran gitu ya. Apalagi kalau kita tadabbur, apalagi kita mengamalkan, itu jauh-jauh banget, nggak ada bandingannya ya, gaji yang diberikan Allah kepada kita dengan beral-Quran. Jadi jangan sekali-kali kita kemudian mempertentangkan kesibukan kita dengan kesibukan beral-Quran, rugi ya, rugi. Lanjutan dari hadis tadi, saya udah hafal hadis tadi. Jadi ibu juga kalau bisa menghafal hadis gitu ya. Ini hadis sudah saya hafal lama, jadi wa fadlu kalamillah lanjutannya ya ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqihi. Hmm. Keutamaan eh, kalam Allah ini Al-Quran ini ala sairil kalam dibandingkan dengan seluruh kalam. Kalam itu bisa narasi, kalam itu bisa apa namanya tulisan ya, kalam itu bisa apa sekarang ini artikel gitu ya. Kalam itu bisa buku ya, buku ya, karya tulis gitu. Kalau manusia wa fadlu kalamillah ala syairil kalam, keutamaan keagungan kalamullah ya, dibandingkan seluruh kalam manusia yang ada di dunia, apakah itu disertasi, skripsi, novel berjilid-jilid gitu ya, buku ilmiah berjilid-jilid. Eh, bandingannya adalah kafadlillahi ala khalqi. Ibarat eh, bandingan Allah dengan makhluk gitu ya. Enggak enggak ini enggak imbang sama sekali ya, enggak apa namanya istilahnya enggak bisa dibandingkan sama sekali bandingkan Allah dengan makhluk, Allah dengan manusia, Allah dengan bumi, Allah dengan matahari, dengan seluruh eh, apa namanya gugusan planet dan bintang. Itu nggak bisa dibandingkan, semuanya makhluk ya, kecil ya di sisi Allah. Bagi kita bintang itu, galaksi itu luar biasa megahnya gitu ya. Matahari itu luar biasa besarnya, bagi Allah itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Itu makhluk Allah. Jadi Allah itu sangat besar gitu ya, sangat agung, sangat hebat. Dibandingkan dengan matahari dan galaksi itu, dengan dunia dan semesta dan alam alam semesta dan seisinya itu masih tetap mulia Allah, masih tetap lebih besar, jauh lebih besar Allah gitu ya. Jadi nggak bisa dibandingkan. Bandingkan Allah dengan bumi. Ya. Bandingkan, jadi bandingan Al-Quran dengan karya tulis manusia apapun, itu bandingannya Allah dengan makhluk gitu ya. Jauh sekali ya. Maka memuliakan makhluk, memuliakan Al-Quran itu ya eh, sebuah keniscayaan. Memuliakannya ya dengan membacanya, dengan memahaminya, ya, dengan menghafalnya itu salah satu untuk memuliakan Al-Quran gitu ya. Jadi demikian mari jadikan Al-Quran itu kesibukan terbaik gitu ya. Kesibukan terbaik di antara kesibukan-kesibukan kita harian, apakah itu rumah tangga, kantoran, kuliahan gitu ya. Jangan kemudian dieliminasi menjadi kesibukan yang apa namanya seolah-olah rugi gitu ya. Kita lagi ada kerjaan, deadline ya, deadline tugas gitu ya. eh Tilawah nggak dulu gitu, sehari eh, lewat gitu ya, 2 hari lewat, itu rugi gitu ya, rugi banyak gitu. Karena gajinya lebih tinggi baca Quran daripada mungkin kerja apapun ya, kerja apapun gitu ya. Demikian kira-kira motivasi tentang pentingnya menyibukkan diri dengan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya sendiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi